Dahulu kala ada seorang raja yang bernama Prabu Arya Setyo. Prabu Arya Setyo adalah seorang raja yang sangat gagah dan bijaksana. Sang Prabu memiliki seorang putri yang bernama Putri Kemuning. Putri Kemuning adalah seorang putri yang memiliki bau sangat harum sekali seperti bunga kemuning. Akan tetapi suatu hari sang putri terserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya yang semula berbau harum kini menjadi berbau tidak enak. Ayahanda, apa yang terjadi denganku ini, Ayahanda? Mendengar putrinya kesakitan, sang Prabu merasa amat gelisah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh sang Prabu, akan tetapi penyakit putrinya tak kunjung sembuh. Akhirnya pada suatu malam, saat sang Prabu sedang bersemedi, tiba-tiba ada sebuah suara gaib yang mengagetkan Prabu Arya Setyo. Wahai Prabu Arya Setyo, dengarlah, yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu hanyalah daun sirna ganda yang tumbuh di kaki gunung Argadumadi. Keesokan harinya, Prabu Arya Setyo mengadakan sayembara yang diumumkan oleh para prajurit. Teng, teng, teng. Kalian semua, berkumpullah di sini. Di sini ada sebuah pengumuman. Siapa saja yang dapat membawakan daun sirna ganda akan diberikan hadiah yang sangat besar loh. Daun itu hanya tumbuh di kaki gunung Argadumadi. Seluruh rakyat tidak ada yang berminat untuk mengikuti sayembara itu, karena di kaki gunung Argadumadi dijaga oleh seekor naga yang sangat ganas. Akhirnya ada salah satu pemuda yang bernama Jaka Buduk. Ia berminat untuk mengikuti sayembara itu karena ia tidak tega melihat sang putri kesakitan. Jaka Buduk adalah seorang pemuda yang memiliki penyakit buduk di seluruh tubuhnya. Akan tetapi ia tetap mensyukuri keadaannya tersebut. Sebelum berangkat mengikuti sayembara, si Jaka meminta izin kepada emaknya. "Mak, doakan aku, Mak. Aku akan mengikuti sayembara itu." "Sayembara apa, putraku?" "Sayembara yang diadakan Prabu Arya Setyo,
yaitu membawakan daun sirna ganda, dan daun itu hanya tumbuh di kaki gunung Argadumati. Kamu akan berangkat ke kaki gunung Argadumati, tapi gunung itu dijaga oleh naga yang sangat ganas, nak. Ya, Mak, tidak apa-apa. Aku sangat berminat untuk menolong sang putri. Baiklah, putraku, berangkatlah. Mak akan selalu mendoakanmu. Akhirnya si Jaka pun berangkat untuk mengikuti sayembara itu. Ia ingin pamit kepada Prabu Arya Setyos terlebih dahulu. Ia berangkat ke kerajaan Ringin Anom. Sesampainya di sana, si Jaka menghadap kepada sang Prabu. Ampun Baginda, hamba Jaka Buduk. Apa tujuanmu kemari? Hamba ingin menolong sang putri yang terserang penyakit aneh. Izinkan hamba untuk berangkat mengikuti sayembara itu. Si Jaka pun pamit kepada sang Prabu. Awalnya sang Prabu merasa ragu-ragu dengan kemampuan si Jaka. Tetapi setelah melihat kemampuan dan keris saktinya, sang Prabu pun mengizinkan si Jaka untuk mengikuti sayembara itu. Si Jaka berangkat ke kaki gunung Argadumati. Sesampainya di sana, ia menyelidap masuk. Ia berjalan pelan, dan perlahan. Tiba-tiba, tidak sengaja, si Jaka menginjak sesuatu. Akhirnya si naga pun mengetahui kedatangan si Jaka Buduk. Dengan sangat berani, si Jaka pun mengeluarkan keris saktinya. Terimalah seranganku, naga. Cia! 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 Keris sakti si Jaka Buduk mengenai kepala sang naga. Akhirnya naga itu pun mati. Dengan tidak sengaja, darah dari naga itu terkena tangan si Jaka Buduk. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang amat mengagetkan, teman-teman. Penyakit buduk si Jaka Buduk pun sembuh karena terkena darah dari si naga tersebut. Akhirnya dengan tambah semangat, si Jaka pun kembali ke kerajaan Ringin Anom. Sesampainya di kerajaan Ringin Anom, ia menghadap
kepada sang Prabu. Ampun Baginda, ini daun sirna ganda yang Baginda minta. Siapa kamu anak muda? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Ampun Baginda, hamba Jaka Buduk. Benarkah kau si Jaka Buduk? Lalu bagaimana kau menyembuhkan penyakit budukmu itu? Hamba pun juga tidak tahu. Setelah memusnahkan sang naga, tiba-tiba penyakit buduk hamba pun sembuh. Wah, selamat Jaka. Kau telah berhasil memenangkan sayembara ini dan telah berhasil menyembuhkan penyakitmu. Sebagai hadiahnya, kau akan menjadi penerus tahta selanjutnya di kerajaan Ringin Anom. Setelah itu, sang Prabu segera memberikan daun sirna ganda kepada tabib kerajaan. Sang putri pun segera diobati. Seperti petunjuk dari semedi sang Prabu, penyakit Putri Kemuning pun sembuh. Dia kembali menjadi putri yang memiliki bau harum sekali seperti bunga kemuning. Bertahun-tahun berlalu setelah sang Prabu Arya Setyo tiada. Kini si Jaka Buduk menjadi raja di kerajaan Ringin Anom dan meneruskan tahta si Prabu Arya Setyo. Ia hidup bahagia di kerajaan dan seluruh rakyat pun berbahagia karena mendapatkan raja yang sangat baik dan rendah hati. Sama halnya seperti Prabu Arya Setyo, yaitu baik dan bijaksana.